Ini bukan waktunya kita basa-basi ngomong gotong royong, tapi nggak pernah gotong royong. Kok aku jadi inget ini ya, sebuah partai yang sering banget menarasikan soal gotong royong, ya kan? Punglinya berapa persen? Gimana? Punglinya berapa persen? Nah, Ya, saya mohon sekali. Ya, kita buat rakyat suku-suku. Undang 4 pengusaha besar ke rumah saya senang semua 4-4-nya komit untuk membantu rumah buat rakyat Indonesia. Surprise dan sangat hati-hati sebenarnya melihat loncatan target itu 3 juta rumah, Pak. Kalau saya korupsi di sini, kasih hukuman saya seberat-beratnya. Ya, Pak. Jadi Bapak juga belum jujur, karena Bapak nggak berani ngomong itu, ya. Di Indonesia ini repotnya, kita ngomong yang benar itu minta maaf atau nggak berani, Pak. halo teman-teman perspektifku, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya, kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa hari ini yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga, tidak usah terlalu banyak babi bu, yuk langsung aja kita tonton videonya. Ini bukan waktunya kita basa-basi ngomong gotong royong, tapi nggak pernah gotong royong. Ya, ini waktunya kata dan tindakan sama. Dan saya terima kasih Pak Gub, saya dengar ini juga bagus sekali membangun. Nanti kita PR-nya kemarin saya ke BPKP ke Pak Ate, dengan Pak Fahri dan Pak Dirjen, kita tanya dari pengusaha tanahnya yang bangun pengusaha, isinya pengusaha boleh nggak? Pak Ate bilang silahkan. Nah, bagaimana tepat sasaran nanti kita bicara. Saya berharap di sini nanti ada dari berapa membangun berapa rumah? 250 sama isinya Pak ya. Menarik dari statementnya Bung Ara kali ini nih. Jadi Bung Ara itu mengatakan gotong royong, tapi sebenarnya tidak pernah gotong royong. Kok aku jadi inget ini ya, sebuah partai yang sering banget menarasikan soal gotong royong, ya kan? Kalian udah tahu dong pastinya, dimanapun tempatnya gitu, selalu mengungkapkan gotong royong seperti itu. Dan bahkan kayak Ibu Ketumnya yang pernah menjadi presiden juga, ya walaupun itu menggantikan ya, bukan dipilih rakyat, tapi ya itu pernah membuat kabinet yang namanya juga gotong royong gitu loh. Nah apalagi selain itu juga kemarin waktu di Pilpres itu ada iuran untuk pemenangan Ganjar Mahfud. Nah ini maksudnya gotong royong ini jangan-jangan ya. Kok pikiranku langsung ke sana nih soalnya. Karena kalau kita ingat partai ini nih sering banget setiap kali ditanya gitu ya soal bagaimana nanti ketika pilkada persiapannya bagaimana, yang diucapkan selalu nanti kita gotong royong untuk memenangkan seperti itu. Gotong royong itu tidak pernah ketinggalan gitu. Tapi kalau kita belajar dari waktu Pilpres kemarin, apakah gotong royong yang dimaksud iuran ini? Ya masa bener sih gotong royong, tapi emang harus ya sampai iuran kayak gitu untuk memenangkan paslon yang diusung gitu? Nah kalau menurut kalian gimana teman-teman? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ngomongin soal Bung Ara yang menyampaikan hal ini ketika hadir di acara groundbreakingnya pembangunan perumahan yang merupakan salah satu program dari 3 juta rumah. 3, 2, 1. Jadi tadi bagaimana kriterianya yang didapat siapa ya? Tentu kita memprioritaskan adalah masyarakat yang belum punya rumah. Ya, itu prioritas pertama yang belum punya rumah. Nah ini memang Kementerian Perumahan itu lagi dikejar deadline ya untuk membangun sebanyak 3 juta rumah. Nah jadi Bung Ara sudah melakukan groundbreaking dari pembangunan rumah yang ini nanti menjadi salah satu program dari 3 juta rumah, yang ini tentunya menjadi target dari
Kementerian Perumahan ya di pemerintahnya Pak Prabowo Subianto. Tentunya ada targetnya, target waktunya yang diberikan untuk Bang Ara ini. Nah, mengenai perumahan ini, karena dari segi jumlahnya bertambah daripada eranya Pak Jokowi kemarin, itu Bung Ara sampai mengajak para koleganya nih, para bos-bos besar ini untuk ikut andil dalam pembangunan rumah ini. Tidak cuma mengajak para bos-bos ini aja, Bung Ara juga sangat serius sekali untuk program ini sampai-sampai Bung Ara itu menyumbangkan lahannya ya seluas 2,5 hektar kalau nggak salah itu untuk membangun rumah ini. Undang 4 pengusaha besar ke rumah saya senang dari 4 grup besar, dari grup Barito Pak Prayogo, dari grup Adaru Pak Boy Thohir, dari Sinarmas Pak Franky, dari satu lagi Pak Aguan Agung Sedayu, semua 4-4-nya komit untuk membantu rumah buat rakyat Indonesia. Ya, tadi malam saya rasa saya transparan saja, ya. Saya undang, ayo dong, teman-teman senior-senior yang sudah besar, bantu dong, ini buat rumah rakyat. Semuanya siap. Nah, itu tadi Bung Ara mengungkapkan juga kalau sudah mengajak 4 bos besar di Indonesia untuk ikut andil dalam pembangunan rumah ini, ya. Nah, selain itu ada hal yang menjadi perhatian juga nih dalam pembangunan rumah ini, karena ada banyak tantangan dari segi ya seperti yang aku sebutkan tadi, dari segi rumah, dari segi jumlahnya, terus anggarannya juga tidak sebanyak yang dikira gitu. Makanya sampai Bung Ara itu bekerja sama dengan para kolega-koleganya, para bos-bos besar ini itu untuk mewujudkan 4 juta rumah ini. Bahkan gebrakannya lagi, Bung Ara mengusulkan kepada DPR untuk mengambil hasil sitaan korupsi ya dari para koruptor itu untuk lahannya ini digunakan, yang pastinya digunakan untuk pembangunan rumah yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada rakyat. Menarik nih. Saya hanya ingin menyampaikan kepada Pak Ara, ya, saya sebenarnya surprise dan sangat hati-hati sebenarnya melihat loncatan target itu 3 juta rumah, Pak. Ya. 2019 sampai 2024 itu hanya dicapai 2177 dengan anggaran yang disiapkan atau yang sudah habis itu 119,9 triliun. Yang saya agak sedikit terpanggil untuk berpikir kita sama-sama, apalagi tadi sudah disampaikan secara terbuka. Persoalan dasarnya adalah Bapak mencari tanah terus oke. Persoalan dasarnya adalah sumber pembiayaan kita harus diskusikan nanti. Kita harus diskusikan Pak, itu tidak mudah ya. Sudah masuk teknis, saya pikir nanti kita pertajam ya. Nah ini yang aku singgung tadi ya, ya masih ada nyambungnya lah ya. Soalnya aku tadi kan bilang memang tantangannya Bung Ara ini cukup banyak sekali gitu ya. Tidak cuma dari segi jumlahnya yang bertambah daripada eranya Pak Jokowi kemarin, terus dari segi anggaran, sampai-sampai Bung Ara itu mengajak koleganya juga untuk turut serta dalam pembangunan rumah 3 juta rumah ini. Nah ini DPR juga sudah mewanti-wanti nih soal pembangunan rumah ini. Hal yang menurut DPR tadi perlu dibahas juga soal bagaimana ini nanti pembangunannya. Oke, kalau Bung Ara masih mencari lahan-lahan, kan memang itu menjadi usulannya Bung Ara, mengambil lahan-lahan yang menjadi sitaannya tadi untuk kemudian dibangun dan dikembalikan lagi kepada rakyat gitu. Nah ini yang jadi pertanyaannya DPR tadi. Terus ini nanti pembangunannya bagaimana, kan butuh anggaran seperti itu. Nah itu tadi langkah yang dilakukan oleh Bung Ara selain menggunakan dana ya, selain menggunakan dana negara itu tadi, mengajak kerjasama para kolega-koleganya. Dan tadi kan sudah sempat disinggung Bung Ara ya, kalau Bung Ara itu sudah mengajak 4 bos besar untuk ikut serta dalam pembangunan rumah 3 juta rumah ini. Kalau tadi satu semen aja kita bisa irit berapa triliun, belum kaca, belum baja, belum lampu.
Kita panggil dia satu-satu. Harga output ke rakyatnya lebih murah nggak? Kenapa sih selama ini nggak dikerjain? Berarti ada yang nggak benar kan? Emang yang saya lakukan ini mesti pinter-pinter kan? Enggak. Semua bisa lakukan. Ini soal keberanian dan kemauan. Ya, nggak ada lagi kok. Pak Jaksa Agung bilang, pemberantasan korupsi itu gampang. Yang penting mulai dari kepalanya. Kalau saya korupsi di sini, saya belajar dari Cina, ya, kasih hukuman saya seberat-beratnya. Ya, saya mohon sekali. Ya, kita buat rakyat sungguh-sungguh. Efisiensi. Menarik nih, selain Bung Ara itu fokus di pembangunan rumah, Bung Ara juga mengingatkan nih kepada para audiens tadi ya, para rekan-rekannya untuk tidak melakukan korupsi. Nah, ini jadi peringatan penting banget nih ya. Soalnya memang kasus korupsi ini kan bisa dikatakan banyak gitu ya di Indonesia. Dan kebanyakan pelakunya kan kita sudah tahu siapa aja gitu. Makanya ini jadi memang harus diingatkan terus. Tidak cuma dari Pak Prabowo aja, tapi para menterinya juga mengingatkan untuk tidak melakukan korupsi seperti itu. Ini lagi ganas nih ya. Ini sudah banyak kasus korupsi terungkap nih. Daripada ketahuan mendingan gak usah gitu. Dan ini ya, hal ini pun juga untuk rakyat juga gitu loh. Dari tahun 83, malu kalau ngomong. Oke. Punglinya berapa persen? Gimana? Punglinya berapa persen? Ya. Hah? Ngaku Pak Herman. Enggak, tadi kan saya bilang Pak. Bapak jawab pertanyaan saya aja. Jadi Bapak juga mesti ajarin saya supaya nggak ada pungli lagi di sini gimana? Ya? Setuju. Nah, setuju kan? Kalau Tapi ngomongnya Bapak di depan forum besok izin saya nggak keluar semua, Pak. Bapak lapor sama saya, Pak. Lapor saya ya. Lapor saya ya, Pak ya. Kalau bisik-bisik berani ya. Lapor Kalau saya di ya. forum. Pak, telepon saya 0811. Iya, Pak. Jadi Oke. Bapak juga belum jujur karena Bapak nggak berani ngomong itu ya. Jadi nanti Bapak tolong sampaikan ke saya. Di Indonesia ini repotnya, kita ngomong yang benar itu minta maaf atau nggak berani, Pak. Ya, maaf Oke. nih sejujurnya, repot kan? Nah, jadi Pak, Bisa mendadak gimana gitu ya, bisa mendadak agak ketutup telinganya gitu ketika ditanyai soal pungli. Nah, selain korupsi, memang pungli ini juga jadi salah satu perhatian yang memang harus segera diberantas juga sih selain korupsi ya. Karena memang kita sudah seringlah melihat bagaimana aksi-aksi pungli ini sering terjadi di sekitar kita gitu. Dan kali ini yang tanya Bung Ara. Wah, memang ya, di awal kepemimpinannya Pak Prabowo ini kita melihat bagaimana aksi cepatnya para menteri-menterinya ya. Kalau soal Bung Ara, kemarin itu kita baru lihat loh ya, bagaimana Bung Ara sangat tegas sekali dalam memimpin rapat, bahkan sampai gebrak meja gara-gara surat yang lama banget nih ngirimnya gitu. Padahal ini harusnya cepat. Karena kita itu sebagai menteri waktu itu ya mengatakan Bung Ara nih yang mengatakan hal ini. Jadi kalau untuk melayani publik ya harus cepat. Kalau kayak gini tuh bagaimana bisa melayani publik dengan cepat seperti itu loh. Sampai gebrak meja, sampai mengatakan ibu ini kerjanya bener gak sih gitu. Kali ini soal pungli nih. Wah. Lo udah lihat belum video pungli? Tuh, udah kan? Ah itu bang, itu kan pedagang gulung tikar gara-gara nggak ada modal aja. Cuman 2.000, masa 2.000 bikin usaha jadi bangkrut sih bang? Iya, cuman 2.000, tapi itu tukang pungli bikin usaha bangkrut. Itu kenapa gue selalu memusuhi tukang pungli. Dari dulu bro, lu kalau lihat tukang pungli nih, tukang parkir ilegal, jangan lo kasianin. Yang harusnya lo kasianin adalah para UMKM yang akhirnya bangkrut. Jangankan UMKM, dekat rumah gue tuh ada toko buah gede, toko buah chain besar tuh jadi sepi tuh nggak lo gara-gara apa? Ada tukang parkirnya. Ngapain ada tukang parkirnya di situ? Kalau kita ke minimarket, supermarket, itu kan mereka udah bayar retribusi parkir. Ngapain antum ada di situ? Lu kira gua nggak punya skill buat mundur? Gua nggak butuh lo bantuin. Jujur aja nih, gua udah lama banget nggak pernah bayar parkir begitu.
Sumpah. Sekarang nih ya, buat lo yang masih belain tukang pungli gara-gara kesian, coba lu ngaca, lu tanya ke diri sendiri, kira-kira lu malas gak tuh belanja kalau ada tukang parkirnya? Meskipun cuma 2.000, tapi itu ganggu bro. 2.000 tuh duit bro. Apalagi kalau gue lagi gak ada duit gue gede semua, gocap-gocapan. Masa mesti gue kasih ke dia kembalian 48? Jadi gak enak tuh duit, jadi gak bulat. Lagi juga sekarang mah eranya cashless bro. Siapa yang punya duit 2.000 setiap saat? Kan kadang gue gak megang juga, ngapain gue bayar? Tuh Tanah Abang ya, itu sepi bukan gara-gara online doang. Ya selain karena online, yang ngaruh juga tuh gara-gara tukang punglinya. Lu coba ke Tanah Abang tuh, bayar berapa itu bolak-balik? Titik A pungli, titik B pungli, titik C pungli lagi. Itu kacau itu. Siapa tuh yang megang tuh? Emang cuman Ahok yang bisa benerin tuh. Tapi kan sekarang Ahoknya udah nggak nyalon. Siapapun tuh calon gubernur yang mau beresin masalah pungli nih, aneh dukung. Kita semua dukung. Wajib itu. Tapi itu kan mereka akamsi bang, mereka juga Ini salah satu contohnya. Dan sayangnya pungli ini tidak cuma untuk para pelaku usaha aja sih. Di bidang lainnya itu banyak sekali kita melihat adanya aksi pungli ini. Ya semoga ini nanti Pak Prabowo di eranya Pak Prabowo bisa menyelesaikan ini. Tidak cuma korupsi aja tapi pungli juga iya gitu. Perumahan juga iya. Ya memang harapannya masyarakat itu banyak ya teman-teman. Gimana nih kalau menurut pendapat dari teman-teman semuanya mengenai video kita hari ini? Yuk langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja. Besok insya Allah kita akan ketemu lagi ya. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jup pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.